10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kangwoo berhasil mengalahkan Fujimoto Ryoma dan mengambil Susanoo Ai. Di sisi lain, Yuri menunjukkan gelagat dirasuki Lilith. Setelah itu, Kangwoo dengan skill craftingnya membuat sebuah item kelas tinggi yang bisa merubah setiap senjata yang ia pakai. 1 minggu setelah Kangwoo mendapatkan skill baru, di rumahnya ia mulai menganalisa. Ada batasan level. Ini benar-benar menyebalkan. Aku mencoba menggabungkan beberapa authority ke dalam Key of the Demonic Sea untuk membuka batasan level. Tapi sepertinya aku hanya buang-buang waktu. Aku belum juga naik level dan mendapatkan trait seperti Demon Crafting. Apa aku harus menyerah untuk menaikkan level dengan cara ini? Tunggu. Kalau tidak salah, Yeonjo pernah berkata, ada tanda-tanda kultus demonik di Rusia baru-baru ini. Apa aku harus mendatangi mereka dan meminta mereka mensummon demon untuk aku lahap? Lupakan saja. Lagian bagaimana cara menemukan mereka di negara seluas itu? Astaga, bahkan aku belum makan lagi setelah mencoba mengangkat batasan level akhir-akhir ini. Waktunya menikmati kimchi jjigae buatan Seol Ah. Mendadak ekspresinya berubah saat membuka panci. Panci itu berisi sup gurita. Ada apa Kangwoo? Ucap Echidna. Kangwoo heran, ternyata itu hanya ilusi. Untuk sesaat aku mengira kimchi jjigae buatan Seol Ah sebagai tentakel mengerikan milik Lilith. Maafkan aku Dewi Seol Ah, sudah salah sangka terhadap makananmu. Ngomong-ngomong kemana dia sekarang? Echidna bilang. Seol Ah pergi ke Getreng A di Incheon bersama Taeso, Sinon, dan Eunbi. Kalau soal gurita itu, diantar sama Yeonjo tadi malam. Yeonjo bilang, Yuri mengirim beberapa barang dan 30 miliar won untuk Kangwoo. Dia benar-benar minta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan itu. Kata Yuri, jika kau butuh bantuan hubungi aku kapan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dalam hal apapun. Dia sepertinya cukup menyukai Kangwoo, bajingan beruntung bahkan disukai oleh seorang saintis. Seol Ah sedikit cemburu. Mengetahui itu dalam hatinya Kangwoo bilang, 30 miliar won, kenapa besar sekali? Memang benar aku menyelamatkan nyawanya, tapi bukankah ini terlalu banyak? Ini seperti menyelamatkan orang yang tenggelam, lalu tiba-tiba diberikan surat rumah. Yang lebih membuatku heran, kenapa dia mengirim gurita? Kemudian Kangwoo melihat berita yang sedang ramai di media sosial. Breaking news, World Ranker terkenal, Sword of Justice, Alex Osborne telah mengunjungi Korea. Dia mengungkapkan bahwa dia datang untuk bertemu player Kim Sinon yang terkenal ke seluruh dunia setelah menyelesaikan insiden di stasiun Isu. Sejenak Kangwoo berpikir, apa benar dia datang untuk melihat Sinon? Haruskah aku mencari tahu siapa dia? Kangwoo mencari informasi tentang dirinya. Sword of Justice Alex Osborne, 29 tahun asal Inggris, seorang World Ranker. Dia dikenal di seluruh dunia, tidak hanya di Inggris. Dikenal sebagai pahlawan yang selalu membela yang lemah. Setelah insiden stasiun Isu 2 tahun yang lalu, dia mengungkapkan bahwa dia telah lama melawan kultus demonik. Sebulan yang lalu ia menyerang cabang kultus demonik di Eropa. Luar biasanya selama serangan itu tidak ada korban. Singkatnya dia baik kepada semua orang dan suka mengampuni musuhnya. Kangwoo merasakan ada yang aneh. Tidak ada korban katanya. Kangwoo bergegas pergi. Ayo Echidna, kita akan pergi menemui Seol Ah. Sepertinya hari ini aku akan menangkap matahari emas. Di sebuah tempat makan mereka bertemu. Taeso menyapa, Kangwoo, kita di sini. Kangwoo bilang, kalian bisa terus hunting, jangan pedulikan kedatanganku. Taeso bilang, kami memang berencana untuk berhenti hunting hari ini karena ingin melihat Alex Osborne. Kami juga tahu dia sedang mencari Sinon. Ini kesempatan kita untuk bertemu dengannya. Sinon juga terlihat senang. Tidak kusangka Sword of Justice datang jauh-jauh ke Korea untuk menemuiku. Kangwoo heran, apa dia memang sehebat itu?
Sinon matanya berbinar. Tentu saja, Sword of Justice adalah pedang keadilan bagi mereka yang lemah. Itu keren sekali, bukan? Kang Wu hanya geleng-geleng kepala. Ya, terserahlah. Ngomong-ngomong, bagaimana kenaikan level kalian? Sinon bilang, aku baru saja melewati level 60. Kang Wu sontak heran. Bagaimana dengan batasan levelnya? Apa dia tidak mengalami batasan level? Seol Ah bilang, aku baru mencapai level 50-an, ini sangat tidak adil. Dalam hatinya Kang Wu bilang, batasan level, apa mungkin karena Sinon seorang guardian? Sinon bilang lagi, aku benar-benar sudah tidak sabar bertemu dengannya, haruskah aku menjemput Alex ke bandara? Tak lama seseorang masuk, tidak perlu, kau tidak perlu menjemputku. Ekspresi semua orang di sana terlihat senang. Apa kau sang Justice? Senang bertemu denganmu. Aku Sword Dragon Kim Sinon. Kang Wu yang melihatnya sejenak berpikir, seorang World Ranker itu memang sesuai dengan namanya. Keanggunan dalam langkahnya yang konsisten dan magic power yang halus terlihat jelas. Meskipun aku belum tahu bagaimana kekuatan yang sebenarnya, tapi yang pasti dia lebih kuat dari Fujimoto Ryoma. Alex menyapa. Sinon senang bertemu denganmu. Namaku Alex. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan pahlawan Korea. Sinon tersenyum bahagia. Aku yang merasa terhormat bertemu denganmu. Kang Wu muak mendengar itu. Kau tidak pernah membuat ekspresi seperti itu untukku, Sinon. Kang Wu bilang, jadi apa yang membawa seorang World Ranker jauh-jauh datang ke sini? Tunggu, kau ini siapa? Sinon dengan bangga memperkenalkannya. Dia adalah Hyungku, namanya Oh Kang Wu. Ah, persaudaraan antara kesatria rupanya. Wanita-wanita cantik di sini juga tampaknya adalah rekan dari Sword Dragon. Jika tidak merepotkan, bisakah kau memperkenalkan mereka pada aku? Kang Wu menyela perkataannya. Itu merepotkan. Langsung saja katakan apa alasanmu datang menemui Sinon. Alex menjawab, aku mengerti kehati-hatian rekan-rekan Sword Dragon karena aku belum menyampaikan tujuanku. Dragon Sword Kim Sinon, aku ingin tanya padamu sesuatu. Apa kau tahu tentang entitas yang disebut Guardian? Semua orang di sana mendadak heran. Dalam hatinya Kang Wu bilang, mereka adalah orang yang terpilih untuk menangani kerusakan pada gaya sistem. Orang-orang yang dipilih oleh sistem untuk menyelamatkan dunia. Mungkin dia juga seperti itu. Jadi ada lebih dari satu guardian. Kang Wu bilang, aku akan mengabaikan bagaimana kau bisa mendapatkan informasi kalau Sinon adalah seorang guardian. Jadi apa kau datang kemari untuk mengajak Sinon bergabung dengan guardian lain untuk melindungi bumi? Alex berkata, seperti itulah, aku ingin merekrut Sinon ke dalam grup kami. Kita para guardian mungkin belum terkenal, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa guardian adalah harapan umat manusia. Jika Sinon bergabung dengan guardian, kau tidak akan pernah harus mengalami keputusasaan itu lagi. Sejenak Sinon teringat dengan kejadian di stasiun Isu, di mana para manusia berubah menjadi demon. Alex terus merayu, ekspresi kesakitan dan ketidakberdayaan. Aku sangat memahaminya. Tapi jika kau lebih kuat, kau bisa menyelamatkan manusia. Kau akan cukup kuat untuk mengalahkan mereka tanpa melukai mereka. Sinon heran, apa maksudmu dengan melindungi mereka tanpa melukai mereka? Bagaimana caranya? Alex menjawab, guardian memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan seorang guardian lain. Aku juga lebih kuat melalui metode itu. Berkat kekuatan itu, aku bisa menghentikan kultus demon di Inggris sendirian. Dalam hatinya Kang Wu merasa aneh. Jika seorang World Ranker bisa menghentikan kultus demon sendirian, Ryoma tidak akan meminta bantuan player Korea. Tapi di sisi lain juga Sinon harus menjadi lebih kuat. Sinon, kami membutuhkan seorang seperti dirimu untuk melindungi semua orang yang jatuh dalam keputusasaan. Tolong bergabung dengan kami. Mendengar semua cerita itu, Sinon semakin bersemangat. Tapi diam-diam, Kang Wu menyalurkan demonic energy pada Sinon. Kekuatan yang pernah ia tanamkan dalam tubuh Sinon bereaksi.
Kang Wu berbisik pada alam bawah sadar Sinon. Jika kau mencoba bergabung dengan Guardian, apakah kau benar-benar berpikir dia bisa menyelamatkan semua orang? Apa kau tak pernah berpikir mungkin Alex menipumu? Authority of Subjugation telah digunakan. Anda berhasil mengendalikan tindakan familiar Anda. Sinon berkata, "Aku minta maaf, aku tidak bisa memutuskan itu sekarang." Alex menjawab, "Sayang sekali, tapi tidak masalah. Aku akan tinggal di Korea untuk sementara. Jadi jika kau berubah pikiran, jangan ragu untuk menghubungiku." Dalam hatinya, Kang Wu bilang, "Syukurlah aku sudah menyiapkan asuransi itu. Tidak masalah jika Sinon mengagumi Alex, tapi dia tidak boleh mengadopsi ideologi absurd milik Alex." Kemudian Alex jalan dengan lesu. Aku tidak menyangka akan ditolak, tapi aku harus meyakinkannya. Diam-diam Kang Wu membuntuti. Orang seperti pedang murni yang ingin menyelamatkan semua orang. Aku tak bisa membiarkan itu. Sinon harus menjadi lebih kuat dengan sedikit lebih kotor. Bagaimanapun aku tak boleh membiarkan mereka bertemu lagi. Alex kemudian menyadari kedatangan seorang. Siapa di sana? Seorang anggota kultus Demonic langsung menyerang. "Matilah kau, Alex." Alex siap mencabut pedangnya. Dengan kekuatan kuku yang tajam dan diselimuti Demonic Energy, anggota kultus itu menyerang. Alex menangkis itu dengan pedangnya. "Apa kau mengejarku sampai ke sini dari Inggris? Kenapa kalian tidak mau menyerah?" "Alex, hari ini aku akan menghancurkan mulut sombongmu itu." Kang Wu yang memperhatikan sejenak berpikir, sepertinya anggota kultus itu berasal dari bagian Eropa yang cabangnya diserang sebulan yang lalu. Tapi pertarungan ini akan berakhir dengan cepat. Perbedaan kekuatan mereka terlampau besar. Hingga pada akhirnya Alex berhasil mengalahkan anggota kultus tersebut. "Alex sekarang bunuh aku." Alex menjawab, "Setiap kehidupan itu berharga, bahkan untuk seorang kultus Demonic. Tinggalkan kultus Demonic dan bertobatlah dan memulai hidup yang baru." Kang Wu yang mendengar perkataan itu dibuat syok. Apa dia mengampuninya? Apa dia sadar apa yang telah ia lakukan? Dia benar-benar orang gila. Apa dia tidak tahu tentang kekejaman kultus Demonic? Anggota kultus itu teriak, "Omong kosong seperti itu lagi." Kemudian ia mengeluarkan bom asap dan melarikan diri. "Aku akan membalasnya kembali." Seorang wanita tak sengaja lewat di depan anggota kultus. Tanpa ampun wanita itu diserang. Alex panik. Kenapa ini harus terjadi? Dia mati oleh Demonic kultus. Kang Wu langsung menghampirinya. "Itulah akibat jika kau mengampuni kultus Demonic. Jika kau membunuhnya, wanita itu tidak akan mati. Ini semua jelas salahmu. Tapi seolah kau sendiri yang tidak membunuhnya. Bukankah kehidupan itu berharga?" Alex menjawab, "Bahkan hidup seorang anggota kultus Demonic juga berharga." Kang Wu langsung menyela. "Sudahi omong kosongmu, karena keyakinan bodohmu itu, seseorang tak bersalah mati, dan kau masih teguh pada pendirianmu. Jika kau tidak membiarkan anggota kultus itu lolos, setidaknya tidak akan ada korban warga sipil." Dan di sana, Alex mengeluarkan sebuah kekuatan yang menyelimuti wanita tersebut. Tubuh wanita itu langsung menghilang. "Oh, Kang Wu, apa yang kau bicarakan? Tidak ada siapa-siapa di sini. Skill itu mampu menghilangkan mayat seseorang." Kang Wu kaget mengetahui fakta itu. "Kau memang bajingan gila." Kang Wu langsung mempersiapkan rencana. "Kau belum menyerah untuk mendapatkan Sinon, bukan?" Alex bangkit. "Tentu saja tidak. Tak banyak Guardian yang tersisa. Aku tahu kau peduli pada Sinon seperti adik sendiri. Tapi demi kebaikan yang lebih besar dan kemanusiaan, Sinon harus terus berkembang. Dia ditakdirkan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kalau begitu aku akan pergi dan menunggu jawabannya." Dalam hatinya Kang Wu bilang, ditakdirkan menyelamatkan banyak manusia. Sungguh omong kosong. Dia hanya ingin Sinon bergabung dengan orang gila sepertinya. Tapi selama Sinon mengagumi Alex, aku tidak bisa menghentikan mereka bekerja sama.
Atau mungkin ini bisa jadi peluang bagus. Sinon perlu berkembang lebih jauh. Aku punya rencana yang mungkin akan berhasil. Kalau begitu biar aku bantu. Ia mengalirkan demonic energy menuju suatu tempat. Cerita berlanjut malam harinya di penginapan Alex. Terlihat ia sedang duduk sendiri teringat perkataan Kang Wu. Kenapa kau mengampuni anggota kultus demon itu? Mungkin tak akan ada korban yang tak bersalah jika kau menghabisinya. Mengingat itu Alex hanya tersenyum. Ini mungkin sulit dimengerti olehmu Kang Wu, karena kau bukan seorang guardian. Kau takkan mengerti keyakinan untuk menyelamatkan semua orang. Tak lama ia mendengar suara teriakan, "Tolong selamatkan aku." Alex langsung berdiri. Itu jeritan wanita minta tolong, sepertinya ada di atap. Alex langsung bergerak, tapi di sana ia bertemu anggota kultus Demonic. Siapa di sana? Anggota kultus itu bilang, "Aku sudah menduga kau akan muncul Sword of Justice. Padahal baru beberapa jam sejak pertemuan terakhir kita, tapi kau sudah lupa siapa diriku." Terlihat penampilannya seperti Kang Wu yang menyamar. Kau benar-benar tidak pernah lelah. Sekarang kemana wanita yang teriak tadi? Anggota kultus itu teriak, "Tolong selamatkan aku. Sword Justice Opa mau membunuhku." Itu suara yang kau dengar bukan? Sialan, jadi ini jebakan. Alex, apa kau tahu orang yang gampang tertipu adalah orang yang paling bodoh? Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan untukmu. Kau tahu sendiri tadi siang aku kabur. Aku membunuh seorang wanita, tapi kau tidak akan membunuhku walau aku sudah membunuh seorang. Kau sungguh orang yang menarik. Alex menjawab, "Apa yang kau bicarakan? Tidak ada orang di tempat itu selain kita berdua. Lihatlah dirimu, Justice yang katanya terpuji. Kau malah menutup mata pada kematian seorang." Alex yang mulai kesal mengeluarkan pedangnya. "Aku heran, orang bodoh mana yang menyembahmu sebagai pahlawan? Berhenti bicara. Kali ini kupastikan kau akan menebus dosamu sepanjang sisa hidupmu. Maksudmu kau akan membunuhku atau bagaimana? Apa menyelamatkan nyawa sebegitu penting bagimu? Ku bilang berhenti bicara. Orang sepertimu takkan pernah mengerti tentang menyelamatkan semua nyawa dan keyakinanku. Berhenti mengoceh dan lawan aku." Alex maju menyerang dengan pedangnya. Ia siap menusuk, tapi dengan ujung jarinya anggota kultus itu menghindar. Sialan, aku terkilir hanya untuk mengubah jalur serangan. "Alex, gerakan konyol apa itu? Aku tahu kau akan melakukan hal seperti itu." Ia memberi tinju yang membuat tubuh Alex terpental. Dan ternyata benar, itu adalah Kang Wu. Ia memberikan serangan api. Sebuah ledakan terjadi. Alex heran, kapan dia mendapatkan kekuatan seperti ini? Tidak salah lagi dia anggota kultus Demonic yang sama yang aku lihat tadi siang. Kang Wu melompat dan siap menebas dengan senjatanya. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini dalam waktu kurang dalam sehari? Untuk sekarang, aku harus menjatuhkan senjatanya. Alex membuat sebuah gerakan, tapi kemudian Kang Wu menghilangkan senjatanya. Alex panik, kenapa itu bisa menghilang? Aku harus merubah arah seranganku. Kang Wu menebas. "Kau lagi ngapain bodoh?" Satu sikutan mengenai kepala Alex. Dalam hatinya Alex bilang, dia seperti orang yang benar-benar berbeda yang aku lawan tadi siang. Tunggu, apa dia orang yang berbeda? Hanya ada satu cara yang membuat kultus Demonic menjadi sekuat ini. Itu karena dia dirasuki seorang demon. Sekarang dia seorang demon. Kemudian Alex menyerang balik dengan pergerakan cepatnya. Dasar demon. Kang Wu berhasil menangkis. Sekarang dia tahu kalau aku seorang demon, tapi dia bahkan belum menggunakan kekuatan yang mematikan. Apa masih juga berpikir untuk membuatku tobat? Sudah kuduga dia tidak cocok untuk menjadi guardian. Flashback diperlihatkan saat anggota kultus Demonic berhasil melarikan diri. Sepertinya sekarang sudah aman. Sekarang tinggal memulihkan diri dan menyerangnya lagi nanti. Kemudian ia melihat ledakan. Apa Alex mengejarku hari ini? Kau gigih juga. Tapi ternyata yang datang adalah Kang Wu. Siapa dirimu? Sepertinya kau adalah rekan guardian. Kang Wu mendekatinya.
Jadi kau tahu tentang Guardian. Kalau begitu aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Anggota kultus bilang, kau pikir aku akan memberitahumu begitu saja? Kang Wu menyiapkan kekuatan di tangan. Tentu saja, aku sudah menduga kau tidak akan sukarela berbicara. Transformation, tangannya kemudian berubah. Authority of Seal. Kang Wu bergerak. Authority of Speed. Kalau begitu aku akan membuatmu bicara. Pergerakan cepatnya menghantam tubuh anggota kultus. Kau memang cepat, tapi kau itu bodoh. Ia siap menyerang dengan kuku yang diselimuti di menik energi. Rasakanlah ini. Tapi kemudian mendadak ia heran karena kekuatan di meniknya menghilang. Apa yang terjadi? Kang Wu memberi hantaman tepat di muka. Apa kau sudah mau bicara sekarang? Anggota kultus itu masih bersikeras. Jangan bermimpi. Hal seperti itu tak akan membuatku buka mulut. Dan kemudian Kang Wu memasukkan tangannya ke mulut anggota kultus. Kau banyak bicara juga. Authority of Subordination. Target menolak authority. Aku berharap bisa menyelesaikan dengan cara mudah, tapi sepertinya aku salah. Authority of Hellfire. Ledakan api kecil meledak di tubuh anggota kultus. Kang Wu menarik kembali tangannya. Jadi sudah mau bicara sekarang atau tidak? Atau harus kuulangi lagi? Pada akhirnya anggota kultus itu merinding ketakutan. Tidak, aku akan bicara. Bagus, mulai dari semua yang kau tahu tentang Guardian. Anggota kultus itu mulai bercerita. Satu-satunya hal yang ku tahu, Guardian adalah kelompok yang dibentuk oleh mereka yang disebut Guardian. Dan jumlah mereka tidak lebih dari 10. Mereka dipimpin oleh seorang wanita Guardian yang memiliki kemampuan untuk menemukan Guardian lain. Dalam hatinya Kang Wu bilang, jadi dia bisa menemukan Sinon berkat kemampuan wanita itu. Kalau begitu apa ciri mereka? Sifat atau informasi apapun, kontak misalnya? Anggota kultus itu menjawab, selain Alex aku tidak tahu apa-apa. Hanya itu informasi yang kumiliki, jadi kumohon ampuni aku. Kang Wu menjawab, kesepakatan hanya berlaku ketika kedua belah pihak mengisi sesuatu yang ditawarkan. Jadi apa yang bisa kau tawarkan padaku lagi? Tidak, aku tidak punya lagi informasi. Kalau begitu apa boleh buat? Tunggu, aku sudah memberitahu semua yang aku tahu. Izinkan aku pergi sekarang. Apa yang kau bilang? Terima kasih atas informasinya. Tapi maaf, karena kau seorang iblis, aku tak bisa membiarkanmu. Kang Wu memberi serangan api. Setelah itu Kang Wu mengambil pakaiannya. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi mari kita mulai rencana selanjutnya. Pertarungan masih berlanjut bersama Alex. Serangan Alex bisa dipatahkan oleh Kang Wu. Sudah cukup, pertarungan denganmu semakin menjengkelkan. Kang Wu mencekik Alex. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia ini? Dalam hatinya Kang Wu bilang, World Ranker bukanlah peringkat yang dinilai berdasarkan kebodohan. Tidak ada satupun World Ranker selain Mujin yang benar. Kang Wu bilang, kau mungkin punya alasan untuk tidak membunuh musuhmu. Mungkin kisah hidupmu adalah kisah yang sedih, yang layak untuk dibuat film. Tapi apa dengan menutup mata membuat dunia menghilang? Apa kau pikir jika kau memalingkan kepala, semua yang terjadi akan hilang begitu saja? Kau berencana menggunakan kekuatanmu untuk menghapusnya dari keberadaan, seperti mayat yang tak bersalah yang kau hilangkan hari ini. Alex kesal, diam sialan. Kang Wu terus berbicara, sekarang kau lebih terlihat seperti manusia. Apa kau baru sadar yang kau lakukan selama ini hanyalah menipu dirimu sendiri? Kau hanya melakukan segalanya demi kepuasan dirimu sendiri. Alex yang mendengar itu kaget. Kau tidak punya hak untuk bicara seperti itu pada aku. Kang Wu menyela, aku muak dengan semua omong kosong ini. Tak lama sebuah ledakan terjadi. Kang Wu bilang, untunglah karakter utama kita sudah tiba. Ternyata itu adalah Sinon. Apa kau baik-baik saja, Alex? Kang Wu bilang, sepertinya seekor tikus kecil telah memutuskan untuk ikut campur. Sinon mengacungkan pedangnya.
siapa dirimu? Kang Wu menjawab, aku adalah kematian, dan aku adalah akhir dari segalanya. Aku adalah sumber dari segala amarah dan keputusasaan, dan aku wujud amarah itu sendiri. Aku adalah Satan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.